Di sebuah pagi yang cerah, mahasiswa jurusan gizi berkumpul bersama ibu-ibu hamil untuk memberikan penyuluhan. Topik yang dibahas kali ini adalah tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dan pemenuhan gizi untuk mencegah kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Gimana kabarnya, sehat deh? Alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu sekalian sudah berkenan hadir pagi ini di Posyandu. Saya Bu Yuni selaku di sini menyampaikan kami sangat senang sekali pagi ini ada di mahasiswa dari Politeknik Semarang Malang yang akan berbagi ilmu untuk ibu sekalian tentang pentingnya gizi, khususnya di masa kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti untuk ibu-ibu jangan sungkan ya kalau mau tanya, mbak-mbaknya boleh langsung tanya. Itu saja dari saya, bisa disimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Benar sekali tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuni selaku ibu kader bahwa kami di sini adalah mahasiswa dari Politeknik Semarang Malang yang kebetulan bertugas untuk memberikan penyuluhan tentang 1000 hari pertama kehidupan dan pentingnya zat gizi bagi ibu hamil. Nah, harapannya nanti ketika kita setelah memberikan edukasi itu dapat menjaga kesehatan ibu hamil dan juga calon belahan menjadikan. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, dimohon ibu-ibu ketersediaannya untuk mengisi tes yang nanti akan kami bagikan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu-ibu mengenai gizi ibu hamil sebelum kita memaparkan materi dan juga bimbingan pada hari ini. Untuk yang bertugas, silakan. Selanjutnya mari kita langsung mulai saja materi kita yang pertama, yaitu materi tentang pentingnya pemenuhan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak, selanjutnya mencegah stunting dan gagal tumbuh, yang ketiga meningkatkan sistem imun dan daya tahan tubuh, dan yang terakhir menurunkan resiko penyakit kronis di masa dewasa. Nah, sebaliknya jika pada masa 1000 hari pertama kehidupan ini anak tidak mendapatkan gizi yang cukup, maka bisa jadi menyebabkan stunting, lalu juga gangguan perkembangan otak, jadi anak menjadi kurang optimal secara kognitif, lalu juga penurunan daya tahan tubuh menurun, jadi anak lebih rentan terhadap penyakit seperti itu ibu-ibu. Nah, ini ada isi info untuk ibu hamil yang biasanya bisa ibu makan untuk kebutuhan gizi ibu pada setiap harinya. Nah, untuk karbohidratnya untuk 3 perempatnya ada karbohidrat seperti nasi, mie, ubi, kentang, atau gandum seperti itu. Lalu untuk protein hewaninya atau lauk biasanya ada telur, daging ayam, lalu ada ikan. Untuk protein nabatinya biasanya ada tempe, tahu, atau kacang-kacangan itu biasanya seperempat dari piring. Lalu untuk sayurnya 3/4 dari piring seperti ada sayur hijau terutama untuk bayam, kangkung, seperti itu. Lalu untuk buah-buahnya sendiri juga 1/4 dari piring. Ada misal semangka, jeruk, stroberi, pisang atau pepaya. Lalu untuk tambahan lemaknya biasanya itu dari alpukat atau minyak zaitun ibu-ibu itu bisa menambah lemak yang banyak. Lalu untuk minum air putih diusahakan minum sebanyak minimal 8 hingga 10 gelas per hari gitu. Dan juga jangan lupa juga untuk minum tablet tambah darah karena itu sangat penting di masa kehamilan. Dengan mengikuti tambahan ini, ibu-ibu dapat memastikan gizi seimbang untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin. Baik, untuk ibu-ibu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah kami sampaikan? Tanya Mbak. Nggih, dipersilakan dengan ibu siapa? Saya Laudia, saya ingin bertanya. Saya itu sering mual di pagi hari, lalu
caranya biar bisa makan dengan cukup? Baik Ibu Nadia, terima kasih dia atas pertanyaannya. Nah, Ibu bisa mencoba makanan dalam porsi kecil tapi sering, bisa jadi 5-6 kali per hari. Nah, lalu pilihlah makanan selingan yang bisa meningkatkan nafsu makan atau yang ringan kayak gitu, misalnya biskuit atau buah-buahan yang kesukaan Ibu. Lalu juga jangan memilih makanan yang berlemak yang bisa memicu mual seperti itu Ibu. Permisi Mbak, saya juga mau tanya. Dia dengan ibu siapa? Ibu Lila. Ibu dipersilakan. Mbak, saya tuh sering lupa minum tablet tambah darah. Lah itu gimana ya? Apa ada dampaknya ya Mbak ya? Oke, untuk dampaknya itu ada, yaitu resiko anemia, dan itu sangat berbahaya untuk ibu dan juga bayinya. Untuk saran saya, bisa ibu mulai sekarang rutin konsumsi tablet tambah darah nih, agar bayi dan juga ibunya sehat-sehat saja. Mbak, saya juga mau nanya. Dia atas nama ibu siapa? Atas nama Ibu Siti. Dia dipersilakan ibu. Nah, jadi kan saya udah makan banyak ya Mbak, tapi berat badan saya itu nggak naik-naik, itu harus gimana ya? Ya, izin jawab pertanyaan dari Ibu Siti tadi. Mungkin kalau misalkan berat badannya tidak naik-naik, mungkin bisa konsumsi makanan padat gizi Ibu, seperti contohnya telur atau juga daging tanpa lemak. Juga mungkin hindari makanan yang banyak gulanya Ibu, karena itu juga tidak sehat untuk janin seperti itu. Baik Ibu, jadi untuk memperkuat materi yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu tentang pemenuhan gizi ibu hamil dan 1000 hari pertama kehidupan, kami nanti akan mengirimkan video di grup WhatsApp yang sudah kami buat kemarin. Jadi Ibu bisa memutar videonya secara mandiri. Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki berbagai macam permasalahan gizi, seperti triple burden malnutrition, yaitu stunting, wasting, obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro. Triple burden banyak terjadi pada kelompok usia remaja dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kondisi pada saat masih balita atau bayi, atau bahkan janin yang masih berada di dalam kandungan. Berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan sebesar 17,7% balita usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%. Permasalahan dini yang terjadi pada masa-masa tersebut menyebabkan permasalahan gizi yang lain atau disebut triple burden yang terjadi di masa depan, sehingga berdampak pada status gizi dan produktivitas di masa yang akan datang. Masa-masa itu disebut juga dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Apa sih 1000 HPK itu? Mengapa 1000 HPK penting untuk diperhatikan? Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan agar memaksimalkan masa-masa pada 1000 HPK? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, yuk subscribe dulu channel ini agar selalu menampilkan video-video edukatif tentang gizi dan tentunya berasal dari sumber-sumber terpercaya. 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK merupakan periode emas dimulai dari janin yang berada di dalam kandungan hingga bayi lahir sampai berusia 2 tahun. Pemerintah dengan segala upayanya telah menciptakan suatu program, yaitu Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan dengan landasan berupa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013. 1000 HPK disebut juga dengan Golden Period atau periode emas karena pada masa-masa tersebut proses pertumbuhan dan perkembangan bayi sangat cepat dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Menurut artikel pada laman UNICEF yang ditulis oleh Sarah Cusick pada tahun 2013 dengan judul The First 1000 Days of Life, The Brain's Window of Opportunity, menyatakan bahwa setidaknya 200 juta anak yang tinggal di negara berkembang gagal memenuhi potensi perkembangan mereka.
kondisi tersebut disebabkan oleh kekurangan gizi. Akhir-akhir ini, beberapa negara menyadari pentingnya masa kritis 1000 HPK dengan fokus pada gizi dan perawatan kesehatan ibu dan anak selama masa tersebut. Pada 1000 HPK, semuanya serba cepat, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan otak hingga organ-organ lainnya. Maka dari itu, perlu adanya asupan zat gizi yang mumpuni agar tumbuh kembang anak menjadi maksimal. Implementasi 1000 HPK yang tidak optimal akan membawa dampak buruk bagi kesehatan, seperti kelebihan gizi, kekurangan gizi, hingga menyebabkan kematian. Menurut Riskesdas pada tahun 2018, proporsi berat badan lahir di bawah 2.500 gram pada bayi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia sebesar 6,2%. Pada pedoman perencanaan program gerakan 1000 HPK tahun 2012, disebutkan masalah gizi yang timbul dalam jangka pendek menyebabkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, serta kanker, stroke, disabilitas pada usia tua. Keseluruhan gangguan tersebut akan mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada kemajuan bangsa dan negara. Mengetahui fakta bahwa 1000 HPK cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, maka intervensi gizi merupakan prioritas utama yang harus direalisasikan. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014, terdapat 2 macam intervensi gizi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah rangkaian kegiatan pemenuhan zat gizi untuk mengatasi masalah gizi pendek, sedangkan intervensi sensitif adalah suatu program pembangunan yang berpengaruh pada status gizi masyarakat, terutama seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan lain-lain. Berbicara tentang intervensi gizi spesifik, terdapat 3 sasaran yang harus diberikan intervensi, yaitu ibu hamil, bayi yang berusia 0 hingga 6 bulan, dan baduta yang berusia 6 hingga 24 bulan. Menyadari fakta bahwa selama janin masih berada di dalam kandungan, maka suplai makanan janin berasal dari ibunya. Maka dari itu, ibu hamil perlu penambahan kebutuhan zat gizi, baik yang berasal dari makanan maupun mengkonsumsi suplemen. Suplemen yang dimaksud adalah suplementasi besi folat. Sebuah jurnal yang ditulis oleh James A. Greenberg dan teman-teman pada tahun 2011 dengan judul Folic Acid Supplementation and Pregnancy More Than Just Neural Tube Defect Prevention menyatakan bahwa selain melindungi bayi dari neural tube defects, suplementasi asam folat pada konsepsi dapat mencegah bayi lahir secara prematur dan cacat jantung bawaan. Di sisi lain, kombinasi asam folat dan zat besi akan menurunkan resiko terjadinya anemia pada ibu hamil maupun janin yang dikandungnya. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah penanggulangan kecacingan. Menurut WHO, ibu hamil yang menerima pengobatan cacing selama kehamilan mengurangi 14% resiko kematian anak dalam 4 minggu pertama setelah kelahiran. Selain itu, obat cacing dapat mengurangi resiko berat badan lahir rendah pada bayi. WHO merekomendasikan pemberian obat cacing adalah pada wanita usia reproduksi setelah trimester pertama kehamilan. Selain ibu hamil, intervensi gizi pada bayi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat yang menjadi titik fokus 1000 HPK adalah pertumbuhan dan perkembangan bayi itu sendiri. Pada kelompok usia 0 hingga 6 bulan, pemberian asupan zat gizi pada kelompok tersebut idealnya 100% berasal dari ASI melalui kegiatan menyusui. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan bayi menerima susu formula dengan catatan dan rekomendasi dari dokter. Dalam sebuah jurnal yang dikemukakan oleh Christine M. Dieterich dan teman-teman tahun 2014 berjudul Breastfeeding and Health Outcomes for Mother Infant menyatakan bahwa ASI merupakan asupan gizi terbaik bagi bayi dan memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kekebalan yang bisa mencegah bayi terkena berbagai penyakit infeksi, pengaturan metabolisme terkait pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain itu, disebutkan juga bahwa mikrobiota usus
virus yang dihasilkan dari menyusui dapat melindungi bayi dari bakteri patogen dan penurunan kejadian asma dan obesitas pada anak-anak. Selanjutnya, untuk kelompok usia 6 hingga 24 bulan atau yang disebut dengan baduta, perlu juga adanya intervensi lebih karena peningkatan usia membutuhkan asupan zat gizi yang meningkat pula. Pada kelompok baduta, diberikan ASI dan makanan pendamping ASI serta suplemen tertentu. Pemberian MPASI dilakukan pada kelompok usia 6 hingga 24 bulan karena pemberian ASI saja tidak bisa mencukupi kebutuhan. Maka dari itu diperlukan pemberian makanan pendamping agar perkembangan bayi bisa terus meningkat. Ditinjau dari teksturnya, pemberian MPASI diberikan secara bertahap, mulai dari makanan saring hingga lunak agar bayi bisa beradaptasi dan mau mengkonsumsi MPASI. Selain itu, suplementasi juga harus diberikan, mulai dari suplementasi zinc, vitamin A, hingga fortifikasi zat besi. Suplemen zinc bermanfaat untuk mencegah diare. Penelitian yang dilakukan oleh Masta Hutasoid dan teman-teman tahun 2020 dengan judul Zinc Supplementation and Recurrent Diarrhea in Children in Kaizen Primary Healthcare menyatakan bahwa zinc dapat memberikan efek protektif terhadap diare pada anak selama 3 bulan dengan penurunan kejadian diare sebesar 13% dan angka kesakitan akibat diare menurun sebesar 15%. Suplementasi zinc telah terbukti mengurangi durasi dan keparahan diare serta untuk mencegah diare berulang. Selain itu, seperti yang disebutkan, zat besi dapat mencegah anemia. Zat besi bisa diberikan bersamaan dengan MPASI. Makanan dengan kandungan zat besi tertinggi ada pada makanan hewani, yaitu hati ayam dan hati sapi. Suplementasi vitamin A juga sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Suplementasi bisa didapatkan dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas dan posyandu. Kegiatan suplementasi tersebut ada pada bulan vitamin A, yaitu Februari dan Agustus. Upaya-upaya tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menunjang kesehatan bayi sebagai generasi penerus bangsa. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui promosi kesehatan berupa penyuluhan gizi agar masyarakat, khususnya ibu hamil atau keluarga ibu hamil bisa mengerti dan memahami pemberian terbaik yang bisa dilakukan pada bayinya. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Iza dari Ilmu Giziku. Thank you for watching and sampai bertemu di video selanjutnya. Alhamdulillah Ibu, akhirnya kita sudah selesai di sesi terakhir. Terima kasih banyak atas antusias dan partisipasinya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri, mohon Ibu-ibu untuk mengisi post-test supaya kita tahu beberapa besar manfaat dari penyuluhan dan pemaparan materi yang tadi sudah kami sampaikan. Dan berkenan, silakan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi ibu-ibu. Mari kita menjaga kesehatan bersama-sama demi masa depan anak yang sehat, cerdas, dan kuat. Terima kasih. Hari ini kita telah bersama-sama mempelajari betapa pentingnya pemenuhan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, yang dimulai sejak awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Masa-masa ini adalah periode emas yang akan menentukan kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Dengan pemahaman ini, kita semua bisa diingatkan untuk selalu menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, serta memberikan perhatian lebih pada kesehatan ibu hamil. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berpengaruh besar di masa depan.